Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fridani Fatima. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang ARD dan juga LRS. Makasih. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ARD. Gambaran ARD ini di sini ada gambaran-gambaran ARD yang menentukan entitasnya adalah gaji, karyawan, jabatan, dan juga tunjangan. Di sini juga saya akan menjelaskan menentukan kardinalitas seleksi penghubung. Di sini ada gaji memperoleh menjadi karyawan. Di sini gaji pertamanya adalah gaji. Tabel keduanya adalah karyawan. Nah, di sini atribut penghubungnya adalah NIP. Selanjutnya, karyawan. Karyawan memiliki sebuah jabatan. Tabel utamanya adalah karyawan. Tabel keduanya adalah jabatan. Nah, tabel di sini memiliki atribut penghubung yaitu nama. Setelah itu, selanjutnya adalah karyawan diberi tunjangan. Nah, di sini tabel utamanya adalah karyawan. Tabel keduanya adalah tunjangan. Di sini atribut penghubungnya adalah kode jabatan. Nah, selanjutnya adalah menentukan atribut. Gaji memiliki atribut nomor slip, NIP, nama, dan gaji pokok. Setelah itu, karyawan. Karyawan memiliki atribut NIP, nama jabatan, alamat, dan nomor telepon. Nah, setelah itu kita lanjut ke jabatan. Jabatan memiliki atribut kabupaten, kode jabatan, NIP, nama jabatan. Selanjutnya, di sini ada atribut tunjangan. Tunjangan memiliki atribut kode jabatan, NIP, tunjangan transport, tunjangan makan, dan lembur. Nah, setelah itu, saya juga akan menjelaskan tentang gambaran LS. Nah, di sini ada gambaran LS. Pertama, di sini ada reaksi atau kualitas dari LS tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaji. Gaji memperoleh karyawan dan relationship-nya yaitu adalah one to one. Selanjutnya adalah karyawan memiliki sebuah jabatan. Di sini relationship-nya adalah one to one. Selanjutnya di sini kita kembali ke karyawan. Karyawan diberi tunjangan. Relationship-nya yaitu adalah one to many. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Kenalkan, nama saya Intan Susilawati. Saya di sini akan menjelaskan bagian DDL, yaitu dari perintah nomor 1 hingga nomor 12. Terima kasih. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang DDL, yaitu dari perintah ke-1 hingga perintah nomor 12. Oke, yang pertama itu adalah masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Nah, sebelum kalian ke command prompt, kalian pertama ke exam control panel dulu, lalu kalian aktifkan yang MySQL. Setelah kalian udah aktifkan, kalian klik CMD-nya, yaitu dengan cara Windows plus R. Nah, nanti di sini akan ada tampilan seperti ini. Nanti kalian klik OK. Nah, jadi ini adalah tampilan awal untuk command prompt. Jadi ini kalian belum masuk ke MariaDB ya. Jadi ini masih di command prompt dan masih tampilan awalnya seperti itu. Lalu setelah kalian di command prompt, kalian ketik cdc
exam MySQL bin MySQL exe uroot. Nah, setelah itu nanti akan muncul nih, welcome to the MariaDB. Kalau misalnya udah seperti ini, berarti kalian udah masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt, seperti itu. Perintah selanjutnya adalah tampilkan seluruh database yang ada. Nah, untuk menampilkan seluruh database, kalian ketik show databases titik koma. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini adalah beberapa database yang udah pernah kalian buat sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya adalah membuat database sesuai dengan tema kelompok, pengajian karyawan, kemudian tampilkan database-nya. Nah, untuk membuat database, maka kalian ketik create database. Tadi apa nama database-nya? Yaitu penggajian karyawan. Jadi, create database penggajian karyawan titik koma. Kalau ketikan kalian udah betul, nanti akan muncul query OK. Lalu setelah itu kalian tampilkan database-nya, yaitu show databases titik koma. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tadi database yang udah kita buat, penggajian karyawan akan ada nih di sini. Seperti itu. Oke, perintah selanjutnya adalah aktifkan database penggajian karyawan yang sudah dibuat. Nah, untuk mengaktifkannya, kalian gunakan news. Jadi, kalian ketik news penggajian karyawan titik koma. Nah, yang tadinya di MariaDB ininya non, maka akan berubah menjadi penggajian karyawan. Karena apa? Karena tadi kita udah gunakan news ini untuk mengaktifkan database yang kita buat tadi, seperti itu. Perintah selanjutnya adalah buatlah tabel dari masing-masing database. Nah, untuk membuat tabel, kalian tinggal ketik create tabel. Tabel apa yang ingin kalian buat? Nah, untuk di kelompok kami, itu membuat 4 tabel, yaitu karyawan, jabatan, gaji, dan juga tunjangan. Nah, jadi kalian, yang pertama itu adalah ketik dulu create tabel yang karyawan. Nah, setelah itu masukkan struktur tabel apa aja yang ada pada tabel karyawan, seperti itu. Kalian bisa lihat di slide sebelumnya, yaitu di sini nih ya teman-teman. Nah, ini adalah struktur tabel untuk karyawan. Nah, yang ada di sini kalian ketik di command prompt-nya, seperti itu. Nah, kalau ketikan kalian udah betul, nanti akan muncul query OK. Dan lakukan untuk membuat tabel-tabel berikutnya. Caranya sama aja, asal kalian ketika mengetik, kalian perhatikan ya, seperti itu. Untuk perintah selanjutnya adalah tampilkan struktur tabel dari masing-masing yang telah dibuat. Tadi kan kita udah membuat tabel ya, yaitu karyawan, jabatan, gaji, dan juga tunjangan maksudnya, maaf. Nah, kali ini kalian tampilkan struktur tabelnya dengan cara menggunakan dash. Jadi gunanya dash ini adalah untuk menampilkan struktur tabelnya seperti itu. Yang pertama kita tampilkan dulu yang karyawan. Jadi dash karyawan titik koma. Lalu akan muncul nih tampilan seperti ini. Lalu dash jabatan titik koma akan muncul juga seperti ini. Lalu dash gaji juga akan muncul seperti ini. Terus dash tunjangan juga akan muncul seperti ini. Jadi struktur tabel yang udah kita buat di perintah sebelumnya, ketika kita tampilkan nanti akan muncul gitu. Lalu perintah selanjutnya adalah hapus primary key pada tabel karyawan. Nah, untuk menghapus, kalian gunakan drop. Seperti itu. Jadi, kalian ketik alter table karyawan drop primary key titik koma. Lalu query OK, setelah itu kita tampilkan nih struktur tabelnya. Apakah betul kita udah menghapus primary key-nya atau belum, seperti itu. Nah, jadi kita dash karyawan titik koma. Nah, ternyata udah hilang nih guys. Berarti kita berhasil untuk menghapus primary key-nya seperti itu.
Nah, perintah selanjutnya adalah tambahkan kembali primary key dari tabel karyawan. Nah, untuk menambahkannya, kalian gunakan add. Jadi, add ini adalah gunanya untuk menambahkan, seperti itu. Jadi, kalian ketik alter table karyawan, add primary key. Nah, primary key-nya ada di mana nih? Itu ada di NIP kan? Jadi, add primary key, buka kurung, NIP, tutup kurung, titik koma. Setelah itu query OK. Lalu kita tampilkan struktur tabel karyawannya. Apakah betul primary key-nya sudah kembali atau belum, seperti itu. Lalu kita des karyawan titik koma. Nah, ternyata primary key-nya sudah ada kembali. Berarti yang tadi kita ketik itu berhasil, seperti itu. Lalu perintah selanjutnya adalah ubah nama tabel karyawan menjadi pegawai. Berarti kalau untuk mengubah nama tabel, kita gunakan rename. Jadi kita ketik alter table karyawan, rename to pegawai. Setelah itu query OK. Nah, ketika kalian ingin menampilkan struktur tabelnya, kalian bukan lagi des karyawan ya teman-teman. Karena kita tadi udah mengubah menjadi pegawai. Jadi kita gunakan des pegawai titik koma, seperti itu. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ini adalah struktur tabelnya, seperti itu. Lalu perintah selanjutnya adalah ubah part nama pada tabel pegawai menjadi identitas, tipenya varchar, size-nya 20. Nah, ini kan untuk mengubah filenya ya. Nah, kalau untuk mengubah filenya kita gunakan change, seperti itu. Jadi kita ketik alter table pegawai, change, nama, identitas, varchar 20, seperti itu. Lalu kita tampilkan nih struktur tabel pegawainya, seperti itu. Setelah itu maka akan tampil seperti ini. Maka akan berubah kan, yang tadinya nama menjadi identitas, seperti itu. Lalu perintah selanjutnya adalah ubah nama tabel masing-masing dengan menambahkan kata depan data, kemudian tampilkan. Nah, untuk mengubah nama, berarti kita gunakan rename, seperti itu. Jadi, alter table pegawai, rename to data pegawai. Karena apa? Tadi di sini kan perintahnya menambahkan kata depan data. Jadi, data pegawai, seperti itu. Lalu query OK, dan lakukan juga untuk tabel-tabel berikutnya. Lalu akan muncul query OK juga. Setelah itu kita tampilkan tabelnya. Untuk tampilkan tabel, kita gunakan show tables. Lalu kita ketik show tables titik koma. Nah, nanti di sini akan muncul data gaji, data jabatan, data pegawai, dan data tunjangan, seperti itu. Lalu perintah selanjutnya adalah ubah nama tabel data gaji menjadi data penghasilan. Kemudian tampilkan daftar tabel yang ada pada database. Nah, ini juga sama ya untuk mengubah nama. Tapi ini ubah nama tabel, berarti kita gunakan rename. Berarti alter table data gaji, rename to data penghasilan, seperti itu. Lalu query OK, lalu kita tampilkan daftar tabelnya. Seperti perintah sebelumnya, untuk menampilkan daftar tabel, kita gunakan show table, seperti itu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang tadinya kan adalah data gaji menjadi data penghasilan, seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvin Budi Hartono. Saya akan menjelaskan tentang perintah DML dari nomor 13 sampai nomor 23. Terima kasih. Untuk nomor 13, perintahnya yaitu isikan data untuk masing-masing tabel. Dengan menggunakan perintah insert into data underscore pegawai, enter, kurung buka, NIP, identitas, nama jabatan, alamat, nomor telepon, kurung tutup, enter, values, lalu masukkan data-data yang diperlukan oleh tabel tersebut. Untuk nomor selanjutnya,
tampilkan isi seluruh rekor pada tabel-tabel, yaitu dengan menggunakan perintah select bintang from data pegawai, titik koma, lalu enter, dan begitu pun seterusnya. Untuk nomor 15, tampilkan isi rekor tabel data underscore pegawai dengan nama jabatan sama dengan leader, yaitu menggunakan perintah select bintang from data pegawai where nama jabatan sama dengan leader. Untuk nomor 16, yaitu tampilkan isi rekor pada tabel data underscore pegawai. Hanya field identitas, nama jabatan, alamat pada tabel data underscore pegawai. Itu dengan menggunakan perintah select identitas, nama jabatan, alamat, from data underscore pegawai. Untuk nomor selanjutnya yaitu tampilkan isi rekor pada data underscore pegawai yang hanya beralamat Bekasi. Perintahnya sama seperti nomor 15. Select bintang from data underscore pegawai where alamat sama dengan Bekasi. Untuk nomor 18, tambahkan isi rekor baru pada data underscore pegawai, yaitu NIP 0909 10 10. Nama Siti Aminah, jabatan Kepala Admin, alamat Jakarta, nomor telepon 021 7777 444, yaitu menggunakan perintah insert into data pegawai, enter, values, enter lagi, lalu isikan data seperti yang tadi saya sebut. Untuk nomor 19, perintahnya yaitu tambahkan isi rekor baru pada data underscore jabatan, yaitu kode jabatan sama dengan KA 005 NIP sama dengan 0909 10 10. Nama jabatan sama dengan kepala admin. Perintahnya yaitu insert into data underscore jabatan, values, KA 005 0909 10 10, kepala admin. Sama seperti nomor 18. Oke, untuk nomor 20, perintahnya tambahkan isi rekor baru pada data underscore penghasilan, yaitu nomor slip sama dengan 55, NIP sama dengan 0909 10 10, nama sama dengan Siti Aminah, gaji pokok sama dengan 8 juta. Perintahnya masih sama ya, insert into data underscore penghasilan, values, lalu masukkan data yang diperlukan seperti yang tadi saya sebut. Nomor 21, tambahkan isi record baru pada data underscore tunjangan, yaitu kode jabatan sama dengan KA 005, NIP 0909 10 10, tunjangan transport 250.000, tunjangan makan 850.000, dan lembur 600.000. Perintahnya yaitu insert into data tunjangan, values, lalu data yang diperlukan lalu masukkan. Untuk nomor 22, itu perintahnya tampilkan 4 isi rekor teratas dari tabel data penghasilan, data underscore penghasilan. Gunakan perintah select bintang from data underscore penghasilan, limit 4, titik koma, enter. Untuk nomor 23, yaitu tampilkan isi seluruh rekor pada tabel-tabel. Perintahnya select bintang from data pegawai, titik koma, dan begitupun untuk tabel-tabel yang lain. Perkenalkan, nama saya Zelina Buru Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang DML. Di sini saya akan melanjutkan tentang DML. Contohnya, tampilkan isi record pada data jabatan dengan kode jabatan selain KY004. Caranya, boleh kita ketik 5 SQL-nya, select bintang from data jabatan,
where kode jabatan not in buka kurung tanda kutip KY004 tanda kutip buka kurung titik koma. Tampilkan isi record pada tabel data pegawai dengan identitas berhuruf depan sama dengan S. Caranya, boleh kita ketik di MySQL-nya slide bintang from data pegawai where identitas like tanda kutip S tanda kutip titik koma. Contoh selanjutnya, isi record pada data pegawai hanya valid identitas alamat di mana yang ditampilkan hanya yang beralamat di Jakarta. Kita tinggal ketik sesuai dengan contoh. Caranya, slide identitas, alamat from data pegawai, where alamat sama dengan tanda kutip Jakarta tanda kutip titik koma. Selanjutnya, tampilkan jumlah data dari tabel data pegawai dan tabel data tunjangan. Contohnya, salah satunya ya, slide count buka kurung sama dengan buka kurung tutup kurung from data pegawai titik koma. Nah, begitu juga untuk selanjutnya, tinggal diubah dari data pegawai menjadi data tunjangan. Tampilkan gaji pokok terendah dan tertinggi pada tabel data penghasilan. Contoh untuk mencari gaji pokok terendah, kita boleh ketik slide min buka kurung gaji pokok from data penghasilan titik koma. Nanti dia akan muncul untuk nilai yang terendah. Nah, untuk yang tertinggi, kita boleh ketik slide max buka kurung gaji pokok from data penghasilan titik koma. Untuk contoh selanjutnya, tampilkan jumlah total keseluruhan gaji pokok pada tabel data penghasilan. Kita boleh ketik di MySQL-nya slide sum buka kurung gaji pokok from data penghasilan titik koma. Contoh berikutnya, ubah data gaji pokok pada tabel data penghasilan berdasarkan nomor slip sama dengan 44 menjadi 5 juta. Caranya, update data penghasilan, set gaji pokok sama dengan 5 juta, where nomor slip sama dengan tanda kutip 444 tanda kutip titik koma. Kalau misalkan sudah muncul query oke, berarti sudah benar ya. Nah, untuk selanjutnya, tampilkan isi record pada data tunjangan dengan tunjangan makanan di atas 200 dan lembur di atas 300. Contohnya, sesuai udah ada di sini, tinggal diikutin sesuai contoh. Untuk selanjutnya, tampilkan rata-rata gaji pokok pada tabel data penghasilan. Kita tinggal ketik slide AFK tutup kurung buka kurung gaji pokok tutup kurung from data penghasilan titik koma. Nanti dua-dua muncul ya rata-rata gajinya. Nah, tampilkan record data penghasilan hanya dari record ke-1 hingga record kedua, kemudian urutkan berdasarkan nomor slip. Caranya, ketik di MySQL slide bintang from data penghasilan order by nomor slip limit 0,2 titik koma ya. Ingat ya, titik komanya tidak boleh lupa. Nah, untuk contoh selanjutnya, tampilkan gaji pokok pada data penghasilan dengan nomor slip 222. Nah, caranya kita tinggal ketik di MySQL-nya slide gaji pokok from data penghasilan, where nomor slip sama dengan tanda kutip 222 tanda kutip titik koma. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Brigita. Perkenalkan, nama saya Brigita Emalasti Manenggolan. Saya di sini akan menjelaskan perintah DML dari nomor 35 hingga 39 dan dilanjut MyPHP admin. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan perintah DML nomor 35. Tampilkan pada data pegawai daftar dengan nomor telepon 3 angka terakhir 666. Di sini bisa kita perhatikan tampilan perintah DML nomor 35. Perintah DML nomor 36. Tampilkan isi rekod data tunjangan hanya field KD_Job, NIP
lembur dengan lembur di bawah 500.000. Nah, di samping ini bisa kita perhatikan tampilan perintah DML nomor 36. Perintah DML nomor 37. Tampilkan isi seluruh rekor pada tabel data penghasilan, kemudian urutkan secara descending berdasarkan field gaji pokok. Nah, di samping ini bisa kita perhatikan perintah DML nomor 37. Perintah DML nomor 38. Tampilkan isi rekor pada data penghasilan hanya field nomor slip, nama, gaji pokok, di mana gaji pokok berada di antara 4 juta sampai 6 juta. Di samping ini bisa kita perhatikan tampilan perintah DML nomor 38. Perintah DML nomor 39. Buat alias dengan nama hasil dan merupakan hasil perkalian antara field TJ_transport dengan field lembur. Kemudian tampilkan isi rekor. Nah, di samping ini bisa kita perhatikan tampilan perintah DML nomor 39. Nah, saya juga di sini akan menjelaskan PHPMyAdmin. Di sini bisa kita perhatikan tampilan PHPMyAdmin. Di sini menyatakan tampilkan seluruh nama tabel yang terdiri dari data jabatan, data pegawai, data penghasilan, dan data tunjangan. Nah, di sini bisa kita perhatikan tampilan PHPMyAdmin, tampilkan struktur tabel masing-masing. Nah, di sini bisa kita perhatikan struktur data pegawai yang terdiri dari NIP, identitas, NM_job, alamat, nomor telepon. Nah, di sini adalah tampilan PHPMyAdmin struktur data jabatan yang terdiri dari KD_job, NIP, NM_job. Nah, di sini tampilan PHPMyAdmin, yaitu struktur data penghasilan yang terdiri dari nomor _slip, NIP, nama, gaji pokok. Nah, di sini ada tampilan PHPMyAdmin, yaitu struktur data tunjangan yang terdiri dari KD_job, NIP, TJ_transport, TJ_makan, dan lembur. Nah, di sini ada tampilan PHPMyAdmin. Tampilkan isi rekor tabel masing-masing. Nah, di sini bisa kita perhatikan isi rekor data pegawai. Nah, di sini bisa kita perhatikan tampilan PHPMyAdmin, yaitu isi rekor data jabatan. Nah, di sini ada tampilan PHPMyAdmin, yaitu isi rekor data penghasilan. Nah, di sini ada tampilan PHPMyAdmin, yaitu isi rekor data tunjangan.